Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EJTV. Tema dan isu yang masih panas yaitu tentang Pulau Rempang, yang ada informasi bahwa Pulau Rempang memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Semua berebut di Pulau Rempang. Nah, di studio kami narasumber-narasumber yang sudah hadir akan kita sapa satu persatu. Ada Bang Iskandar Sitorus, selamat malam Bang. Ya, selamat malam. Ada Cawi, selamat malam Cawi. Ada Bung Tobias Patiasina, selamat malam. Selamat malam Mas Gun. Jadi malam ini masih memperbincangkan kasus yang memang saat ini hampir mungkin 2 bulan atau dari Agustus, sekarang udah masuk akhir September. Jadi 1 bulan penuh ini memang Pulau Rempang ini masih menjadi perbincangan suku Melayu di Indonesia. Tidak hanya suku Melayu, tapi ada Bugis, ada Flores, dan bahkan beberapa minggu lalu juga ada sempat demo mengatasnamakan suku Jawa, suku apa. Jadi adat dan suku dibawa-bawa nih. Jadi memang urusannya sudah politis, dan mungkin Pak Jokowi memberi tugas kepada beberapa menteri. Ada Bahlil yang memang di lapangan sebagai garda terdepan, namun kita masih bilang Bahlil ini gagal karena tidak memperdayakan atau mengorangkan orang-orang yang ada di Pulau Rempang. Yaudah, kita langsung ke Cawi, kita langsung bahas dari sisi politis nih. Jadi kasus Rempang ini mendunia, bahkan beberapa situs web asing juga mengeksplor apa sih yang sebenarnya terjadi di Pulau Rempang. Jadi mulai dari penggusuran, dari masyarakat tidak diberi seperti kayak cepat-cepat buru-buru. Padahal kita tahu hari ini aja BP Batam masih menyurati warganya untuk musyawarah mengenai AMDAL. Jadi informasi sebelumnya HPL belum punya, sekarang AMDAL juga lagi masih diurus. Tapi kemarin tanggal 7, tanggal 11 penggusurannya itu bahkan melukai banyak anak-anak dan warga yang ada di sana. Dari sisi politis ini menguntungkan Pak Jokowi di akhir jabatan atau seperti apa pandangan dari Cawi? Silakan Cawi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Rempang ini menurut saya sangat complicated ya, sangat kompleks. Tapi karena banyak dimensi yang terlibat, banyak persoalan yang terjadi di sana, saya ingin membatasi pada beberapa hal. Pertama, dalam konteks geopolitik dan geostrategis, Pulau Rempang ini bisa dikatakan berhadapan-hadapan langsung dengan negara tetangga, sehingga dia menjadi bernilai ekonomis, bernilai strategis dalam aspek pertahanan dan keamanan. Tentu di sini akan banyak aktor yang bermain dan berkepentingan. Itu pertama. Nah, yang kedua, saya ingin melihat bagaimana pemerintah mengelola wilayah-wilayah yang ada, terutama pulau-pulau terluar. Kayak gitu. Ini kan Rempang ini kan dari sekian pulau yang kemudian mencuat ke permukaan. Sebelum-sebelumnya kan sudah misalnya ada orang menjual pulau secara online, ada macam-macam lah case-nya. Ini kebetulan ada case yang berbeda, ya kan? Jadi bagaimana negara mengelola pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ini, tentu ini menjadi potret buram bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pertarungan-pertarungan bisnis yang ada di situ. Siapa-siapa yang bermain ini? Ya kan, siapa yang berkepentingan, siapa yang berkepentingan untuk membangun bisnis A, bisnis B dan seterusnya. Nanti barangkali kita bisa perdalam itu. Yang berikut adalah terkait dengan bagaimana negara memperlakukan rakyatnya. Kayak gitu. Negara memperlakukan rakyat yang ada di sana. Dalam konteks ini misalnya pemerintah membawa investasi, seharusnya investasi itu untuk mensejahterakan rakyat. Rakyat yang pertama adalah tentu daerah sekitar.
Tapi kan pada kenyataannya ketika ada penggusuran paksa misalnya, ini kan namanya mencabut rakyat dari akarnya. Orang yang biasa bertani, berkebun di sana misalnya, harus bekerja apa habis itu? Ini kan nasib sebuah peradaban juga harus dipertimbangkan di sana. Nah, ini yang menurut saya tidak komprehensif. Ditambah lagi kemudian ya pelaku-pelaku, para pemangku kepentingan ini tidak transparan dan tidak jujur, ya kan, menginformasikan ke publik apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang sedang mereka lakukan. Ini sebenarnya yang tidak jujurnya ini kita saksikan kemudian, ya kan, informasinya tidak transparan, apa yang terjadi di lapangan dan apa yang disampaikan ke publik, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ingkari, ya kan. Ini yang kemudian kita lihat menjadi polemik yang berkepanjangan. Nah, oleh karena itu, apakah ini menguntungkan atau tidak? Menurut saya, pembangunan pulau-pulau terluar itu bernilai strategis, kayak gitu. Artinya dalam konteks national interest atau kepentingan nasional itu bernilai strategis, dan itu sebenarnya menjadi sangat penting. Apalagi ini berbatasan dengan negara kecil yang sebenarnya lebih maju daripada negara sebesar Indonesia bernama Singapura itu, kayak gitu. Banyak sekali misalnya potensi ekonomi kita yang masuk ke sana, kayak gitu kan. Nah, jadi pembangunan di Rempang itu bernilai strategis, tapi kemudian ini terjadi perilaku para pemangku kepentingan yang menurut saya sense of crisis-nya kurang memadai, ya kan. Taruhlah misalnya bagaimana tahapan-tahapan itu dilakukan, taruhlah seperti tadi disampaikan bagaimana AMDAL, bagaimana HPL dan seterusnya. Yang ini kalau ditarik ke ujungnya tentu kita akan sangat terkait dengan bagaimana reforma agraria yang terjadi di Indonesia, ya kan. Di kita ini banyak masyarakat kita itu yang untuk mendapatkan tanah 100 meter saja mereka harus KPR puluhan tahun. Tapi ada sekelompok orang yang memiliki dan menguasai lahan ratusan hektar tapi terbengkalai atau tidak terurus begitu. Nah, praktek-praktek ini kan terjadi sebenarnya. Dan bagaimana praktek ini terjadi? Tentu kan ada tangan-tangan kotor yang bermain di situ, ya kan. Nah, belum lagi misalnya bagaimana proses-proses perizinan, apakah memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan, apakah sesuai prosedur ataukah tidak sesuai prosedur. Ini tentu sebenarnya kalau kita mau jujur, pihak penegak hukum bisa masuk ke ranah itu untuk mendalami proses ini. Apakah benar mereka sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Yang berikut menurut saya, apakah di sana misalnya rakyat yang melakukan perlawanan itu boleh dikriminalisasi? Harus dilihat faktanya. Kalau memang mereka itu sudah bermukim di sana, tidak bisa dikriminalisasi. Atau mereka memang memiliki aset di situ, tidak bisa dikriminalisasi. Lepas dari misalnya kalau misalnya ada provokasi dari pihak-pihak luar, ya provokasinya yang harus ditindaklanjuti, diproses, kayak gitu. Sehingga ini tidak mengganggu penanganan persoalan di sana untuk lebih komprehensif. Barangkali itu sebagai pengantar, Mas Gun. Oke, kita ke Bang Iskandar Sitorus. Jadi mewakili Himpunan Masyarakat Adat Pulau Rempang Galang. Jadi kemarin baru-baru ini nggak tanggung-tanggung, Himat Purelang juga langsung menggugat Presiden, Kepala BP Batam, Menteri Agraria, dan seluruh stakeholder yang terlibat di Rempang digugat. Nah, keberanian Himat Purelang sampai menggugat Presiden, apa ini motif dan tujuannya? Silakan, Bang Iskandar. Ya, terima kasih Mas Gun, terima kasih kawan-kawan narasumber lainnya. Jadi kita perhatikan melalui AGTV ini mungkin kami membreakdown dengan detail. Kita sepakat tadi ini masalah pertahanan. Kami mengajak para pemirsa itu berhitung, mencermati bahwa sesungguhnya Pulau Rempang ini adalah bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kecamatan kecil di Kabupaten Bintan.
Ini Kecamatan Bintan Selatan namanya. Jadi pulau-pulau yang didengung-dengungkan, diributkan ini akar sejarahnya teramat kuat. Menjadi wilayah persinggahan bagi lalu lalang kapal-kapal besar sejak zaman dahulu kala. Lalu kita lihat bahwa Presiden Soekarno pernah melakukan kesalahan besar untuk pulau ini ketika mencabut seluruh alas hak yang pernah terbit sejak kemerdekaan di atas pulau ini. Jadi sejak tahun 57 Soekarno memang sudah merancang ini menjadi wilayah pertahanan. Pasca itulah mulai gelombang Komando Ganyang Malaysia itu berlaku. Jadi kalau kita ke sana kawan-kawan semua, ada satu titik di Rempang itu yang sepanjang 10 km itu jalannya teramat lurus. Jadi begitu umpamanya ada keributan peperangan, tinggal tebang pohon kiri kanan dan tiang listrik, itu pesawat F-16 akan bisa mendarat dan atau terbang lepas landas. Nah, itu sejarah yang kita lupakan. Yang kita agak heran adalah habis Soekarno berkuasa, rezim Soekarno ke rezim Soeharto sampai rezim Jokowi melupakan pencabutan ini. Malah di tahun 86 di Pulau Rempang dilekatkanlah status hutan. Kan lebih dahulu masyarakat hidup di pulau-pulau itu. Jadi itu Mas Wiji, Pak Katobi, pulau itu sesungguhnya ada 54 pulau besar kecil. Total luasnya itu adalah 34.108,24 hektar. Kalau untuk Pulau Rempang ini sendiri nyaris 17.000 hektar. 17.000 hektar ini setelah tahun 86 dilekatkan menjadi hutan konversi dan hutan buru, maka yang bisa dikonversi menjadi area penggunaan lain hari ini diumumkan pemerintah hanya 7.506 hektar. Dan keberanian pemerintah pusat karena dimanipulasi oleh Kepala BP Batam dan Wali Kota Batam menyebut sudah ada sertifikat hak pengelolaan lahan itu. Ini yang membuat pemerintah pusat terjebak sehingga sampai mengerahkan aparat hukum menjadi alat kekuasaan, mengusir rakyat. Nah, kita melihat bahwa terjebaknya pemerintah pusat tentu adalah sesuatu laporan yang berwarna ABS, asal Bapak senang. Coba hari ini publik sudah tahu, ternyata sertifikat pengelolaan lahan itu baru dikeluarkan 400 hektar oleh Kementerian Agraria Tata Ruang di atas Pulau Rempang itu. Lalu Kementerian Kehutanan hanya melepas 7.506 hektar untuk menjadi area penggunaan lain, tetapi oleh Kementerian Agraria menyebut proses-proses untuk seperti pembayaran ganti rugi terhadap penduduk harus mereka lakukan agar terbit sertifikat pengelolaan lahan. Jadi ini yang terjadi kita lihat adalah pemerintah pusat menganggap nggak ada manusia di atas tanah itu. Pemerintah pusat menganggap itu punya dia. Itu bukan punya pemerintah pusat. Itu tanah berstatus tanah negara, bukan tanah milik negara. Kenapa kami sebut demikian? Era 57 sampai tahun 68 di sana sudah ada perkebunan PT Mentrans, produk nanas dan ekspor nanas ke Jepang. Lalu kita perhatikan bahwa SK yang dikeluarkan Presiden untuk menyatakan itu adalah HPL BP Batam bukan semata-mata atau serta-merta itu kepemilikan tanahnya. Mereka harus melakukan kerja-kerja hukum bersifat perdata, baik terhadap penggarap dan atau siapapun di atas tanah itu. Makanya kami sering sebut itu, kalau memang bisa kekuasaan presiden memberikan kewenangan terhadap badan pengelolaan, kenapa tidak kita lahirkan saja badan pengelolaan DKI Jakarta? Bikin BP DKI Jakarta sehingga ambil semua tanah rakyat. Kan tidak bisa demikian. Nah, kepentingan-kepentingan politik, bisnis ini bermuara pada lahirlah histori kesukuan. Didoronglah persoalan-persoalan ini sehingga hari ini kita melihat bahwa ada persoalan yang paling krusial seperti dalam tanda kutip genosida. Jadi asumsinya jadi seperti itu. Padahal itu tidak benar.
Yang kami tahu lagi informasi untuk kita di AGTV ini, ternyata pihak sinyinya sendiri tidak mau tahu mereka di mana akan ditempatkan. Ternyata pihak swasta yang mengadakan kerjasama dengan BP Batam dan Pemko Batam itu juga tidak suka dengan kondisi ini. Mereka tidak suka dengan kondisi untuk mengusir rakyat. Kita dengar sendiri itu dari pemilik kepentingan PT MEK itu menyebutkan, kita tidak sebut nama, bahwa mereka tidak nyaman dengan kondisi yang dilakukan oleh BP Batam ini. Dan hari ini ternyata Allah menunjukkan BP Batam itu baru memulai proses-proses awal untuk terbitnya AMDAL. Jadi ini adalah rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan pemerintah. Apakah karena dia dibohongi oleh pemerintah daerah, lantas pemerintah menggunakan aparat penegak hukum menjadi alat kekuasaan untuk memberangus atau mengusir rakyatnya. Ini yang terjadi. Itu sementara. Oke, itu dulu. Ini kita ke Bung Tobias nih. Jadi pelaku utamanya nih mungkin kawan Bung Tobias kan, Bahlil Lahadalia. Jadi sebagai tokoh pemuda, Bahlil ini memang hampir tiap minggu ganti kata, ganti topik, pembelaan dirinya sendiri tanpa memberikan rasa aman ke masyarakatnya itu, rasa kepuasan. Jadi hanya kata petunjuk Bapak Presiden, tapi angkanya masih tetap dengan 500 meter warga dikasih rumah tipe 45, masih seputar itu dari awal sampai sekarang tanpa melihat akar permasalahan keinginan masyarakat. Jadi kalau saya perhatikan dari tanggal 28 Agustus sampai saat ini, Bahlil dengan bangga membanggakan yang namanya investasi 172 triliun akan masuk katanya. Padahal yang terjadi sini itu di Gresik sudah ada uangnya, entah ada atau tidak, tapi jadi polemik yang Gresik ini nih. Sama pabrik kaca, pabrik solar panel. Pindahlah nih sekarang nih ke Batam. Jadi kalau melihat kelakuan Bapak Menteri atau sebut saja tokoh utamalah di kasus Rempang ini, memang ada tindakan-tindakan tanda kutip nggak Kak? Misalkan apa yang disebut kalau umumnya apa ya? ada maladministrasi atau apalah menurut pandangan Bung Tobias? Silakan Bung. Ya, terima kasih. Kalau menurut pandangan saya ya bukan dilihat dari maladministrasi, tapi memang kelakuan mereka itulah yang kita lihat bahwa ini menguntungkan mereka apa tidak. Itu yang pertama. Karena ya kita lihat bahwa sebenarnya kan simpel kok kita melihat bahwa yang dari tahun 2004 aja sudah investasi sudah gagal, udah nggak berhasil. Lah kok tiba-tiba di tahun berikutnya, tahun hari ini dibuka lagi. Lah itu kan nggak masuk akal. Lah ini kita bicara mengenai investasi, kan investasi yang bagi saya yang orang awam itu maling dicopet. Ya, maling dicopet. Jadi ini sebenarnya ya maaf aja bahwa kalau pemikiran saya ini yang dibohongin ini sebenarnya bukan orang asing, tapi dibohongin inilah masyarakat sendiri dengan kepentingan mereka yang ada di sekitar Pulau Rempang, ya kan? Karena ya Rempang Eco City itu kan itu jelas itu memang buat kepentingan siapa? Kita lihat kan dari awal kan kepentingannya berbeda. Nah tiba-tiba buka lagi itu pabrik kaca. Nah pabrik kaca ini itu pasti yang tadi saya bilang itu kan pasti ada interest kepentingan bahwa mereka itu yang punya di sekitar Rempang itulah yang punya lahan di situ untuk mereka secepatnya menjual lahan mereka itu ya untuk apa? Coba kita mikir deh, Mas. Ya kan? Nah untuk itu ya saya pikir gini ya. Kalau bisa kan saya kemarin kan sudah pernah ngomong, kalau bisa ya digagalin aja, ya kan, jangan dipaksakan karena ini kita memaksakan investasi ini, coba deh nanti ujung-ujungnya nanti nih kita ribut dengan investasi luar, karena ya yang di luar dicopet, yang di dalam pun dicopet, dicopet sama siapa? Sama mereka di sekitar situ yang punya lahan-lahan, yang punya kepentingan di situ. Nah ini kita terus terang aja lah, ya jangan kita ini bicara munafik-munafik.
Dan kita ngelihat bahwa di sinilah Jokowi harus tegas, kan? Karena sudah pernah Jokowi bilang kan, ya kalau bisa ya ganti rugi itu ya, kalau bisa, kalau nggak mau ya sertifikat mereka aja dikasih lagi. Jadi diusir aja, karena kan pernah dari mulut Pak Jokowi bilang kalau investasi nggak benar ya di close aja, dicari lagi kan? Itu dari mulut Pak Jokowi sendiri. Nah untuk itu kan kalau memang kita lihat bahwa ini dipaksakan, ya berarti ya kegagalannya siapa? Karena kita ngelihat bahwa hari ini baru 3, kalau nggak salah 3 kakak yang saya dengar di media ya, bahwa tiga kakak yang baru pindah, itu pindah di tempat yang sementara, bukan tempat yang sudah tersedia kan. Nah kalau yang banyak, yang segitu banyak pun nggak mau kan katanya ya. Nah ini sekarang begini aja Mas, intinya yang saya berbicara mengenai Rempang ini, ya kita dari Eksponen Pemuda Indonesia ini harus tegas bahwa yang nggak benar ya nggak benar, jangan paksakan. Si Bahlil ya kalau bisa ya, dia kan selalu ngomong investasi, tapi hari ini bicara lain, besok bicara lain, lusa bicara lain. Tapi interest kepentingan dia pasti ada di situ, mau tidak mau. Itu mungkin untuk sementara saya ngomong seperti itu dulu Mas. Terima kasih. Bung Tobias, kecawi lagi. Jadi tapi masih dari sisi politis nih. Kalau ini kan dari seorang sosok Bahlil. Cuman dari sisi politis di akhir jabatan Jokowi ini seperti membuat luka. Jadi lukanya nggak tanggung-tanggung. Jadi mungkin entah presiden juga dibisiki oleh seseorang bahwa ini akan untung atau memang ada keuntungan atau seperti apa. Ini maksudnya kan presiden sendiri sampai menyebutkan kok urusan kayak gitu sampai ke saya. Jadi menggampangkan, meremehkan. Jadi mungkin Pak Jokowi harus belajar tadi teori api kecil api besar atau teori kaca retak. Nah ini kan meremehkan, inilah yang sangat disayangkan. Sosok presiden yang mau berakhir jabatannya tapi tidak memiliki insting tadi. Keamanan, ya kenyamanan. Jadi kalau dilihat beberapa titik kerusuhan aja mengenai konflik agraria nih di mana-mana, Kalimantan meledak, Sulawesi kemarin kantor bupati dibakar, artinya kan bisa menjadi pemicu, termasuk yang di kawasan Batam sendiri. Ini masih bara kecil. Kalau setingkat presiden bicara seperti itu ya gimana lagi? Silakan Cawi. Ya, apa namanya? Sebenarnya kan sederhana kalau pemerintah punya goodwill ya, dalam misalnya menarik investasi. Taruhlah yang tinggal di Rempang ini berdasarkan data kependudukan itu ada berapa kakak? 12.000, ya kan? Terus orang yang dari luar pulau tapi punya pekerjaan di sana atau pulang pergi begitu, itu berapa? Dari situ kan bisa dipetakan, ya kan? Habis itu investasi yang mau masuk ke sana apa? Misalnya taruhlah pabrik kaca misalnya, atau kasino atau apalah kan, kayak gitu. Ini kan bisa dipetakan. Nanti kan warga yang terdampak kalau nelayan misalnya dengan penambangan pasir yang ada di sana, tentu ini akan mencemari lingkungan. Ikan-ikannya akan kurang baik untuk dikonsumsi. Artinya warga itu harus disiapkan pekerjaan yang layak sebagai profesi pengganti, ya kan? Nah, begitupun yang lain. Jadi pemetaannya harus jelas, AMDALnya harus selesai, proses prosedurnya itu harus terlampaui semua secara transparan. Sehingga mengevakuasinya itu komprehensif, bukan pengusiran. Ini kan pengusiran yang terjadi ini. Kalau tadi bahasa yang lebih ini barangkali genosid, iya kan? Orang dicerabut dari akarnya, pohon aja dicerabut dari akar ini masih kalau salah-salah bisa mati dia. Ya kan, kalau bagus nyambutnya masih layu, kayak gitu kan. Apalagi ini manusia punya anak yang sekolah di sana sudah bertahun-tahun di situ, bahkan barangkali para leluhurnya sudah dimakamkan di situ dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi menurut saya. Nah, situasi ini, potret di Rempang ini seperti yang tadi sampaikan, ini bisa terjadi di tempat-tempat lain. Di penghujungnya Pak Jokowi ini
bukan tidak mungkin misalnya nanti di IKN mengalami hal yang sama, ya kan? Barangkali sekarang aja belum muncul ke permukaan ini, ya kan? Dalam perjalanan bisa jadi muncul ya kejadian yang sama. Sekarang masih ditutup-tutupi. Barangkali masih banyak investasi, banyak duit yang dipakai untuk nutup. Nanti begitu sudah berhenti, kan kayak gitu. Nah, kenapa kesannya kemudian menjadi terkesan terburu-buru misalnya? Ya barangkali sudah ada tuntutan dari investor. Karena misalnya jangan sampai juga pemerintah Indonesia menjadi wan prestasi. Ketika wan prestasi ini apa konsekuensinya? Kan tentu ada konsekuensi. Balikin dana investasinya kah atau bagaimana? Iya kalau dana investasi itu masih ada. Kalau sudah dipakai buat yang lain, ya kan dari mana mengembalikannya? Nah ini kan masalah-masalah ini tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Memang harus diurai satu persatu. Karena kita bicara manusia dan hajat hidup manusia. Kayak gitu. Nah, fungsi negara ini kan harus menjamin kesejahteraan dan keamanan rakyat. Kalau khusus di Pulau Rempang ya tentu kesejahteraan dan keamanan rakyat Rempang. Kayak gitu. Sebelum kita bicara yang lain-lain dulu. Bagaimana misalnya kondisi kesejahteraan masyarakat Rempang? Ketika misalnya investasi masuk, industri masuk, perhotelan masuk, pariwisata masuk misalnya. Seperti apa? Ini kan harus dipersiapkan ini. Ya kan? AMDAL-nya harus dipersiapkan, ya kan? Analisa sosialnya harus dimatangkan, rekayasa sosialnya bagaimana? Kan tidak sesederhana dikasih rumah, ya kan? Dikasih ini itu selesai perkara. Mereka ini akan hidup dengan anak cucunya nanti. Kayak gitu. Nah, ketika mereka direlokasi misalnya atau digeser atau apapun lah namanya. Bagaimana dengan penghidupan mereka? Yang nelayan, bagaimana nanti profesinya? Ya kan? Apakah mereka dipersiapkan? Apakah misalnya dengan investor itu BP Batam ada perjanjian khusus bahwa warga Batam apapun pendidikannya, kayak gitu, apapun keterampilannya harus diakomodir menjadi tenaga kerja misalnya. Sampai 3 generasi misalnya. Itu kan harus jelas, ada jaminan buat penghidupan mereka di masa depan. Kayak gitu. Jadi bukan sekedar misalnya tanahnya diganti rugi, orangnya suruh pergi. Bukan itu masalahnya. Kayak gitu. Mereka ini sudah tinggal di sana bertahun-tahun. Yang kedua menurut saya, tingkat kewaspadaan nasional memang harus dijaga. Bagaimanapun misalnya proses infiltrasi itu sangat mungkin terjadi. Negara yang paling berkepentingan agar Batam dan sekitarnya ini tidak maju tentu menurut saya adalah Malaysia, Singapura, kayak gitu. Ini paling berkepentingan, kayak gitu, untuk gaduh, untuk ricuh kan kayak gitu. Nah, ini ntar dulu saya potong Malaysia dan Singapura. Jadi kemarin waktu di episode sebelumnya udah sempat dibuka Jawi. Jadi sama seperti omongan Bahlil 2 kali di DPR maupun di rumah salah satu tokoh masyarakat Batam. Jadi di DPR ngomong ya sama seperti Cawi bahwa tadi gaduh, Batam tidak mau maju, itu Singapura disebut. Faktanya di aktenya PT Mega Elok Geraha itu ada PT Wisesa sebagai induk PT Meg. 40% saham dari PT Wisesa itu adalah orang Singapura. Di situs BP Batam sendiri investasi terbesar adalah salah satunya tertinggi adalah Singapura. Jadi membantah tadi bahwa negara-negara yang disebutkan tadi Bahlil atau Cawi bikin gaduh, dia menanam uangnya triliunan dan paling tertinggi tidak hanya Batam tapi Indonesia itu Singapura. ya. Harus dibedakan antara pengusaha dengan negara, ya kan? Pengusaha ini uangnya bisa kelayapan kemana-mana, tapi sebagai negara tentu Singapura punya kepentingan nasional, Indonesia punya kepentingan nasional. Kalau logika pengusaha ini kan yang penting untung, mau bisnis di mana aja kan, atau bisnis apa saja. Tapi benar bahwa misalnya idealnya, ya kan, idealnya investasi itu memang memprioritaskan pengusaha-pengusaha nasional kita. Tapi pada kenyataannya, ya kan, ini kan pemerintah kita ini mengharapkan investasi asing yang masuk, terutama misalnya dari negara-negara sekitar. Apakah proses masuknya investasi asing ke kita itu dengan mempertimbangkan aspek
keamanan nasional dan ketahanan nasional misalnya, ya kita tidak tahu bagaimana proses itu diputuskan atau bagaimana proses itu dirumuskan oleh para pemangku kepentingan. Idealnya itu menjadi pertimbangan, terutama ketika dia menyangkut daerah-daerah perbatasan itu. Tapi ya saya tidak begitu yakin bahwa pertimbangan soal nasionalisme lah ya dalam konteks ini, nasionalisme itu masuk dalam konteks menarik investasi itu. Karena kan pada kenyataannya logika nasionalisme sekarang ini kan sudah tidak terbatas pada batas-batas wilayah negara, kayak gitu. Jadi ini memang tantangan tersendiri menurut saya, Mas Gun. Oke, ke Bang Iskandar lagi. Jadi kita sudah mendengar apa yang dibicarakan oleh Cawi dan juga sangat penting tadi ketahanan nasional di Rempang itu sebagai garda pulau terluar dan terdepan dan berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Cina, dan memang juga Laut Cina Selatan atau Rempang sendiri memang memiliki potensi yang sangat-sangat luar biasa. Jadi secara kebetulan juga banyak beberapa pihak yang menyebutkan bahwa ada sesuatu sumber daya alam di Rempang yang memang tidak dibuka oleh pemerintah. Jadi kalau kita buka yang namanya geoportal ESDM, itu Pulau Rempang tidak ada satupun perusahaan yang tertera di pulau itu. Tapi bisik-bisik di belakang seperti beberapa waktu lalu kita pernah disomasi. Nah, itu juga langsung dari mulut beliau, salah satu petinggi negara, bahwa diiming-imingi oleh sosok yang namanya Windu Aji Sutanto bahwa memiliki pasir, silika, dan kuarsa di wilayah Kepulauan Riau. Nah, banyak hal-hal yang ditutupi ini oleh pemerintah, ketidakjujuran oleh pemerintah, bahasa-bahasa yang tiap hari berganti, dari mulai relokasi, pengosongan, pergeseran, dan entah apa lagi. Jadi membuat rakyat ini bertanya-tanya, ini rejim di akhir rejim ini mau cari keuntungan, dugaan ya, atau apa, atau memang layak untuk masyarakat dengan menyebut-nyebut investasi akan mensejahterakan rakyat lah, 30 tahun, 20 tahun, tapi diucapkan oleh para pejabat yang mau di akhir jabatannya. Nah, itu fair atau tidak? Silakan. Terima kasih Mas Gun. Jadi memang agak unik ya kalau kami di sana ya, waktu saya inisiasi masyarakat mendirikan Himpunan Masyarakat Adat Pulau-Pulau Rempang Galang tahun 2008 lalu, kita berbadan hukum malah sudah ya, itu realnya Pulau Rempang itu saja potensinya adalah di atas permukaan tanah yang bisa kita lihat dan bisa kita pegang, itu bauksit. Itu bauksit kalau umpamanya dipotong untuk membangun, tingkat rata-rata ketinggian minimal 4 meter dari titik nol jalan raya itu bisa dipapas bauksit semua. Itu baru Rempang, belum Galang, Galang Baru dan lain-lainnya. Nah, kalau sampai itu tidak terdeteksi memang sangat luar biasa, ada sesuatu di balik itu. Tapi kami mau menyatakan begini dia Mas Gunawan. Ini bukan persoalan besar sesungguhnya jika persoalan prinsipnya diselesaikan negara. Di sana tidak ada alas hak. Kalau tadinya itu diberikan alas haknya diatur oleh negara dengan sistem yang paling sederhana sekarang PTSL saja, maka tidak akan ada kecenderungan gusur-menggusur ini. Yang terjadi adalah beli, jual beli dan jual. Tapi ketika negara melalaikan apa yang telah dicabut oleh rezim Soekarno sampai rezim Jokowi sekarang, yang terjadi ini. Akhirnya kan pemerintah malu, khususnya yang dimotori garda terdepannya Pak Bahlil inilah gitu kan. Lalu Pak Bahlil ini kan tentu akan disokong oleh Pak Erlangga. Mereka berdua tentu akan mendapat informasi yang buruk dari Kepala BP Batam dan Wali Kota Batam. Maka hari ini kita dipertontonkan catatan-catatan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM dan Ombudsman jelas-jelas menyebut bahwa semua itu keliru. Bukan hanya maladministrasi, ini lebih tepat adalah rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan oleh BP Batam dan Wali Kota Batam terhadap pemerintah, sehingga
kebijakan pemerintah pusat yang bernama proyek strategis nasional dihujat di daerah. Ini memalukan. Kalau tadinya ini adalah proyek sebatas MOU antara pihak swasta dengan BP Batam dan gagal atau fail, orang tidak tertawa. Yang paling bahaya adalah Menteri Bahlil dan Airlangga, Menko Perekonomian, yang harusnya ditemani oleh pemerintah daerah, gagal di depan perusahaan Sinyi RRC untuk hanya soal lahan saja. Ini aib besar. Jadi sesungguhnya rakyat tidak dirugikan karena kondisi sekarang kalau bagi kami dari perspektif tanahnya. Nah, syukurnya Pak Jenderal Hadi, Menteri ATR BPN sudah menyadari persoalan ini adalah hakikatnya tanah. Kalau tadinya negara sudah berhasil mengeluarkan sertifikat di atas tanah ini, maka yang harusnya terjadi adalah rakyat dibayar ganti rugi oleh BP Batam. Bukan BP Batam bawa polisi dan tentara ngusir rakyat. Nah, di sini baru negara menyadari dia lalai memberikan sertifikat terhadap rakyatnya. Coba kita bayangkan, Mas Gunawan, bayangkan EGTP, bayangkan ketika semua pulau ini sudah bersertifikat, siapapun yang datang ke atasnya harus membeli tanah. Layaknya kalau saya mau membangun pabrik di Cikarang, walau saya pakai SK Presiden pun saya harus lunasi dulu, bayar dulu tanahnya. Bukan saya pegang SK Presiden kemudian saya bawa tentara dan polisi ngusir rakyat. Nah, ini yang tidak dicermati selama ini oleh Menteri Perekonomian dari perspektif investor. Kami jadi malah berpikir, kenapa sih buru-buru? Lawang tanda tangannya di China baru kok, nggak sampai 6 bulan. Kenapa dipaksakan? Hari ini malah dipertontonkan banyak kekurangan-kekurangan. Dari mulai sertifikatnya tidak ada sampai kepada AMDAL. Jadi konklusinya menurut kami, kebijakan Pak Hadi yang akan mengkaji pertanahan itu langkah besar, langkah mulia. Tinggal bagaimana teknis-teknisnya dilakukan percepatan oleh Kementerian ATR BPN agar investasi ini tidak sempat lari. Hitungan kami, Mas Gun, kinerja Kementerian ATR BPN dengan banyaknya pendaftaran yang sudah dilakukan rakyat, hitungan 30 hari bisa kelar kok ini. Kalau kita mau jujur, tadi kan sudah kita sama-sama melihat bahwa tidak satu pun ada terlihat iup di atas kepulauan itu. Tetapi di luar sana terlihat banyak penguasa yang mengatakan punya pertambangan di atas tanah itu. Tadi saya sudah sebut yang potensi terlihat kasat mata itu, Mas Gunawan. Kalau saya itu ke Batam, saya dari mulai jembatan 1 sampai jembatan 6 Galang Baru, itu pecah-pecah, itu teratur pecah-pecahnya bauksit. Jadi itu berpotensi luar biasa. Kami malah bersyukur ketika ada orang yang mau berinvestasi ke sana, ada yang memfasilitasi pihak swasta. Sayang, investor dari rakyat RRC dan swasta ini menjadi kecewa oleh perilaku BP Batam yang disajikan selama ini, apalagi pemerintah pusat diwakili oleh Pak Bahlil ini. Jadi kalau kami simpulkan, ini adalah persoalan pertanahan, keadilan terhadap tanah, pemerolehan atas tanah. Biarkan itu terwujud, nanti investor siapapun beli aja tanah rakyat. Itulah keadilan. Coba kita bayangkan bapak-bapak semua. Ganti rugi 500 meter dan 1 unit rumah, paling biaya hidup setahun. Tanahnya dia 5 hektar. Gimana logikanya ini? Katakan itu adalah tanah negara. Iya, tapi dia penggarapnya. Lepaskan dulu ke dia supaya nanti negara atau BP Batam membayar 5 hektarnya kali 10.000 kek gitu. Ini kan enggak, 5 hektarnya saya rampas, saya ganti dengan 500 meter, saya kasih rumah harga 120 juta, saya kasih biaya hidup setahun. Enak banget kan? Ini yang tidak diketahui oleh publik. Jadi dalam tanda kutip, ini ada instrumen pemerintah seakan-akan menjadi representasi negara, menggunakan aparat hukum menjadi alat kekuasaan, mengambil punya rakyatnya. Ini kan ada hak keperdataan di bahasa semua itu. Jadi semoga, ini insya Allah nih, kebetulan Kementerian ATR BPN itu memformulasi di minggu depan untuk mengkaji hal ini. Mereka baru menyadari, kami bangga.
Yang kita agak sewot adalah lihat saudara Bahlil aja begitu. Kalau saudara Bahlil ini seperti dia adalah segala-galanya. Dia tidak tahu bahwa di atas langit ada langit. Tapi segala-galanya salah semua kan, begitu dia. Oke, ke Bung Tobias. Kita udah melihat apa yang dari Cawi dan Bung Iskandar. Jadi ada sosok pengusaha lah, koran-koran atau online-online sudah menyebut nama pesohor sekelas Pak Tommy Winata. Jadi kalau kita ngelihat Arta Graha Peduli, tidak ada satupun atau konglomerasi yang sebesar yang namanya Arta Graha Peduli. Jadi Arta Graha Peduli ini di mana-mana ada dia menolong, dia memberikan rumah kepada warga-warganya. Artinya ketulusan Pak Tommy Winata ini diuji oleh negara. Jadi entah siapa yang kong kali kong. Jadi informasinya yang saya dengar, rakyat Batam korban, Tommy Winata korban dari pemerintah. Nah ini kan sesuatu yang ajaib Bahlil. Sosok Bahlil bisa istilahnya dalam tanda kutip mencopet Tommy Winata. Informasinya nggak main-main, 1,6 triliun. Valid itu, Mas? Ini kan tanda kutip. Tanda kutip. Jadi tanda kutip itu nanti tinggal konfirmasi ke BKPM. Benarkah ada uang 1,6 triliun yang sudah menggelontor dari Pak Tommy Winata? Ya paham Mas. Gitu. Jadi sosok jiwa Pak Tommy Winata atau Pak TW ini membantu rakyat, seperti ada rumah Buddha Suci di daerah-daerah Kamal. Penggusurannya pun juga penggusuran yang manusiawi. Dia bahkan berani mensejahterakan warga-warga yang digusur oleh dirinya dengan tadi modal, pembelian ikan atau apapun lah. Jadi dia sebenarnya senang merangkul. Tapi para penipu di belakang Tommy Winata inilah yang mungkin baru tersadar. Karena saya dapat informasi kalau dia menarik investasi, dia kena penalti. Dia hanya menunggu, batasnya memang 2 tahun. Kalau negara gagal, uangnya dibalikin ke Pak Tommy Winata sebesar 1,6 triliun. Itu informasi yang saya dapat. Silakan Bung Tobias. Terima kasih Mas. Ya tadi yang dari awal pun saya ngomong ya kan, bahwa ini ada interest kepentingan yang dimana pemodal dalam negeri pun ya kan, yang tadi sudah disebutkan salah satu nama itu, jangan-jangan modalnya dari dia. Nah, modal itu diambil untuk kepentingan mereka yang ada di situ, udah begitu dijual lagi. Itu yang saya bilang kan. Nah, ini kan pencuri dicopet. Nah, jadi kita bersyukur bahwa ada seorang Tommy Winata itu yang mau membantu, ya kan? Tapi kita nggak tahu dia membantunya buat siapa. Ini tangan-tangannya kepada siapa? Kalau di tangan-tangan kepada orang-orang yang salah, ya dicopet juga, hilang juga duitnya. Nah itu yang jadi masalah itu. Ya mudah-mudahan ya jangan, supaya uang itu dikembalikan ya benar-benar investasi yang benar. Tapi kalau investasi yang tadi yang saya lihat, nah inilah saya bilang bahwa punya kepentingan semua ini, mereka-mereka ini yang bagaimana caranya mengambil duit orang dari kantong. Bagaimana caranya? Ya satu caranya ya itu yang tadi saya ngomong. Dibilangin lah nanti lahan ini dijual dengan harga yang besar, bisa aja kan? Tapi nggak ada modal, boleh dong, pinjam modal dong. Padahal modal itu untuk apa? Untuk kepentingan dia sendiri. Dia beli lahan, sesudah habis beli lahan dia jual lagi ke situ yang lebih besar. Ya, kita mana tahu Mas? Jadi maksudnya agak buru-buru, jangan-jangan karena sudah ditagih sama investor. Ya itu kan saya ngomong tadi kan, benar kan? Jangan-jangan sampai sudah ditagih, akhirnya nggak bisa bayar. Akhirnya ya begitu kan, mau tidak mau paksakan yang tadi sudah dibicarakan sama Mas Is. Betul, kemungkinan besar ada sesuatu yang harus mereka raih. Tetapi ternyata pihak MEK itu sendiri kita ketahui tidak berniat seperti itu. Nah, siapa yang menunggangi momentum investasi ini? Ini kan kalau kita lihat bapak-bapak semua, yang getol siapa? Bahlil. Terlampau getol. Jadi kami mikir, beliau ini menteri investasi atau investor? Kan jadi bersifat investor dia. Pertanyaannya dia ada nggak investasi dia di situ? Kita belum tahu. Kan ini semua akhirnya terbuka oleh Komnas HAM, terbuka oleh Ombudsman bahwa
Nggak ada kesiapan administrasi mereka terkait tanah itu. Nah ini yang kami sebut sangat-sangat prematur, melakukan langkah-langkah manipulasi, seakan-akan dia adalah negara, padahal dia adalah pemerintah. Dia kan pemerintah, dia harus berhadapan dengan tanah rakyatnya. Pun tidak punya sertifikat, itu kan tanah garapan. Itu disebut kalau selama ini kadede, ganti rugi. Kasih dong. Ini enggak, kasih cuma 500 meter bikin rumah 120 juta, ngambil tanah rakyat 5 hektar. Ini catatan untuk kawan-kawan, kasihan pengusaha-pengusaha asing juga di sana. Itu modal-modal tambak, resort, hotel dan lain-lain. Yang sekarang kami bingung, ada laporan polisi di atas Pulau Rempang, kemudian terlapornya pengusaha-pengusaha yang udah investasi 20 tahun yang lalu, sekarang diminta menyerahkan asetnya. Ke siapa diserahkan? Lah wong tanahnya masih tanah negara, bukan milik BP Batam. Kenapa diserahkan, harus diserahkan sukarela? Ini kan menjadi manipulasi. Kami berharap Pak Kapolri periksa pelapor itu. Siapa dia? Legal standingnya apa? Kementerian baru sebut, baru 400 hektar yang dikeluarkan sertifikat pengelolaan lahan. Nah ini yang diambil sekarang dari rakyat kembali, ribuan hektar sudah. Tapi gini Bang, kemarin kan Himan kan dipanggil Kejaksaan Agung tentang apa, kewenangan ya. Betul. Nah itu kan kejahatan di situ. Benar. Nah informasinya Bahlil kan yang melaporkan. Lapornya di Kejaksaan Agung, laporannya kurang lebih waktu kami dipanggil, mohon maaf Pak, ini Himat pulang udah dokumennya lengkap, tapi tolong dihargai karena pelapornya menteri. Menteri siapa? Investasi. Dilaporkan soal Di Bahlil melaporkan ada perbuatan penyimpangan kewenangan berpotensi merugikan keuangan negara dilakukan oleh BP Batam kok. Sama Jadi Gubernur Bahlil Kepri. melaporkan BP Batam. Sama Gubernur Kepri dilaporkan. Dan Gubernur Kepri. Itu jelas undangan Kejaksaan Agung kepada Cuman Himat kan ini kan Purela. salah satu poin bahwa pemerintah atau Kejaksaan Agung tidak jujur, tidak memberitahu ke masyarakat. Penyimpangan kewenangan itu tidak diumumkan, hanya orang-orang tertentu yang tahu kan. Iya, yang akhirnya diundang. alhamdulillah kan ini terbuka. Ternyata memang ada penyimpangan kewenangan dimulai Pemkot, BP Batam dalam MOU 2004 itu. dengan PT MEK itu. Iya, dengan PT MEK judulnya A, hari ini jadi Z. Kan kelihatan, ketika dibuka tidak ada sertifikat pengelolaan lahan. Lalu kalau kita perhatikan, bayar nggak ke rakyatnya? Ini kan mau ngerampok tanah yang dikelola rakyat, yang statusnya adalah hutan dan hutan buruh, tapi kan bisa dikeluarkan negara menjadi area penggunaan lain kepada rakyat. Bisa PTSL. Tapi kalau ini enggak. Nah ini yang kita sebut bahwa negara jangan sampai rusak karena oknum-oknum yang kebetulan menjadi pembantu presiden. Kebetulan pula jangan-jangan terafiliasi dengan korporasi yang ditutup-tutupi memiliki lahan pertambangan walau belum punya izin. Ya, Kan begitu kita tahu. menarik ini, Bung Tobias, kita lanjut tuh. Itu dia. Kami berharap agar tambang itu pasir, kenapa di Rempang? Karena ada pasir kuarsa dan silika. Dicek di mana pasir kuarsa silikanya. Karena kalau kita lihat mau di Kementerian SDM nggak nongol di peta itu. Tapi yang nongol itu di depan mata publik adalah bauksit. Kami pengen tahu juga, kami di sana kebetulan saya sejak tahun 2008 sudah mengelola di sana. Kami bingung di mana pasir kuarsa itu. Kita nggak tahu, tapi kami tahu ada penguasa Jakarta yang memiliki tambang itu. Kan kita pengen tahu juga perusahaan apa ini, di mana IUP-nya, RKAB-nya udah nongol belum, udah tercatat belum, udah dilapor belum. Modinya belum kelihatan. Jadi sebenarnya bapak-bapak ini adalah upaya manipulasi. Menjual angan-angan bayang-bayang ada investasi, sesungguhnya bukan itu motifnya. Kami takutnya di situ. Oke. Lihat saja ada target tanggal 28 bisa digeser kok 30 hari. Ya, oke. Gitu dia. Kita kasih kesempatan ke Bung Tobias. Jadi udah mendengar apa yang disebutkan tadi Pak Iskandar. Jadi memang nih di akhir-akhir jabatan ini semua bermain, petinggi negara terang-terangan bermain. Tapi tidak jujur ke masyarakat. Dari sisi hukum sendiri tidak disebutkan penyimpangan kewenangan siapa dan siapa pelapor. Terus tambang-tambang ini siapa sih sebenarnya pemiliknya? Dan hanya partai-partai tertentu yang ada di Batam maupun di Jakarta yang memang
bermain. Jadi konsolidasi pusat dan daerah di Batam itu sudah terlihat garis benang merahnya. Oh, partai si ini dan partai si ini yang boleh bermain, partai lain tidak boleh bermain. Ini dilihat dari MOU-nya, dari semuanya serba dia. Gitu loh. Silahkan Bung Tobias. Nah ini semua serba dia ini siapa? Itu pertanyaan balik gue Mas Gun. Nah ini saya bingung. Tapi dari pandangan saya sudah cerna bahwa ini ada interest kepentingan kebijakan yang ada di dalam Batang itu tuh ya salah satu yang tadi disebut. Ya tambang yang ada di situ, tapi mereka nggak mau sebut tambang. Mereka sebutnya hutan apalah, ini apalah, tapi pada dasarnya itu sudah ada tambang di situ. Nah ini yang saya bilang, ya akhirnya dibohongin lah itu yang saya tadi ngomong tadi itu. Untuk salah satu investor dalam negeri, seakan-akan bahwa ya sini mari dah. Saya yang koordinasi dah. Ini contoh dan ini saya punya pemahaman sendiri. Mau benar tapi mau salah ya itu bisa dicerna kan. Nah, tapi pandangan saya ini simpel sebenar. Ini dibohongin seakan-akan ini ada proyek yang tadi proyek besar tapi interestnya yang dia mau ambil itu aja pada yang lain. Nah itulah akhirnya dibuatlah satu kebijakan semua dana saya yang koordinasi. Nah akhirnya ya pas hari H nggak bisa waktu tepat untuk mendapatkan hasil. Akhirnya dengan cara-cara pressure. Oke, itu saya lihat. Yang pasti Saudara Bahlil bukan menteri investasi, perilakunya bukan menteri investasi, tetapi investor. Jadi kalau kami lihat, coba bapak-bapak amati sebulan terakhir, Bahlil itu layaknya bajunya aja menteri. Tapi pernyataan-pernyataan yang keluar itu sebagai investor kok. Ya mungkin dia kan basicnya dari seorang HIPMI, ya kan himpunan pengusaha muda toh itu boleh aja lah, ya kan karena tapi dia harus bisa itu. memisahkan mana bajunya sebagai menteri, mana bajunya sebagai pengusaha. Karena ini kan berhadapan dengan nyawa orang. Jiwa orang. Bukan hanya memisahkan. Ya. Jadi begini, ini problemnya ketika berbisnis atas nama pemerintah, Ya, itu bahaya. kami takut itu. Sepakat. Oke, udah di ujung bincang-bincang malam ini. Kita mau ngambil kesimpulan, tapi memang kita nggak mau menyerempet karena nanti akan disomasi. Tapi itu ada kaitan dengan Cawi punya partai kan gitu. Apa tuh partai apa? Ya nggak tahu Cawi partai apa, silakan jawab lah. Jadi memang Cek KTA dulu kalau gitu. jadi kalau kita lihat belajar dari penggusuran Kemayoran di zaman Pak Harto, bagaimana Kemayoran lahan ratusan hektar tergusur semua. Masyarakat di sana itu hanya dapat ganti rugi sekian tanpa bisa merasakan efek investasi yang ada di Kemayoran. Nah ini mirip Batam. Jadi nggak peduli masyarakatnya mau jadi apa, kedepannya jadi apa, yang penting investasi masuk. Mereka belajar dari Pak Harto dan akhirnya nih salah satu yang diterapkan ini. Tapi ada salah satu aktivis menyebutkan ini lebih kejam dari zaman Pak Harto. Lebih. Silakan Cawi. Ya menurut saya, Sekalian closing Cawi. ya kejadian di Rempang ini adalah puncak gunung es. Kelihatannya sederhana tapi sesungguhnya masalah yang ada di bawah sangat besar dan sangat kompleks. Termasuk misalnya bagaimana soal pengelolaan potensi sumber daya alam, bagaimana pengelolaan pulau-pulau terluar, bagaimana soal pengelolaan agraria, ya kan? Kan kalau kita misalnya mau telusuri sampai ke tahun 2000-an, ya kan? Itu kan sebagian besar sudah ada pemilik toh. Kayak gitu, sudah ada pemilik, sudah ada masyarakat yang menempati, ya kan? Tapi dalam perjalanan misalnya taruhlah dalam tanda kutip bahwa proses kepemilikan itu ada penyimpangan dari BP Batam dengan gubernur yang dilaporkan misalnya kan. Ya kan harus ditelusuri, memang itu demikian adanya atau seperti apa misalnya. Nah, kalau misalnya itu memang ada yang memiliki kan tentu juga harus dikasih kompensasi seperti tadi disampaikan.
Kayak gitu. Karena begini, di kita ini tanah ini masih menjadi apa, hak kepemilikan individu itu kan harus diakui kayak gitu, ya kan. Nah, oleh sebab itu closing statement saya terkait dengan Rempang ini, proses penyelesaian dan penanganannya harus komprehensif, tidak bisa parsial. Tidak boleh terjadi perampasan hak masyarakat, tapi juga tidak boleh ada penyelewengan, baik itu dari segi proses dan prosedur, dalam hal ini misalnya AMDAL, hak penggunaan lahan dan seterusnya, maupun misalnya dalam aspek mempertimbangkan secara geopolitik. Bagaimanapun Rempang ini adalah pulau-pulau terluar kita yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Nah, karena kan kalau misalnya benar tadi misalnya di situ ada kandungan mineral misalnya ya, bauksit misalnya, begitu ini dihabisi, apakah itu mempengaruhi misalnya ke wilayah perbatasan kita di apa namanya dengan negara tetangga. Ini kan juga tetap harus dipertimbangkan dengan baik. Menurut saya itu. Dan di penghujung periodisasi Pak Jokowi ini memang idealnya jangan juga kemudian ada pejabat-pejabat yang kalap pakai aji ilmu mumpung, begitu. Itu, terima kasih Mas Gun. Oke, ke Bang Iskandar, closing statementnya silakan. Terima kasih Mas Gun. Tuh Bapak ini luar biasa perhatiannya kepada masyarakat Rempang Galang. Kasihan mereka. Kami tidak membedakan mereka berdasarkan suku dan lain-lain, tapi mereka adalah warga negara Indonesia. Mereka berhak sama seperti saudara-saudaranya di Jawa. Tadi Mas Gunawan sudah sebut seperti contoh di Kemayoran itu diganti rugi Mas Gunawan. Walau harganya kecil. Tapi kita lihat sama-sama di Galang. Tanahnya 2 hektar, gantinya cuma 500 meter dan rumah kok. Bayangkan dolimnya itu. Berarti kan lebih sadis dan lebih seram daripada rezim Soeharto. Itu terjadi di rezimnya Pak Jokowi yang adalah antitesenya. Tapi perilakunya malah luar biasa. Jadi kami berharap tidak demikian. Kami mendengar kabar 2 hari yang lalu bahwa memang agak unik ini Pak Hadi ini Menteri ATR. Mungkin beliau berdasar latar belakang militernya sudah mencermati bahwa basis persoalan ini akar muasalnya itu sebenarnya di tanah. Dilala mereka sudah mencermati, semoga saja dalam waktu dekat ini langkah-langkah Kementerian ATR BPN itu bisa menjadi lebih baik. Closing statement dari kami, Pak Joko Widodo, tarik mundur Saudara Bahlil untuk melakukan negosiasi investasi di Rempang karena sudah ada cacat-cacat yang buruk. Terlebih perilakunya Bahlil udah mirip ke investor. Masih banyak menteri lain. Kemarin kami dengar Pak LBP menawarkan diri itu mampu lebih baik daripada Bahlil. Kami lebih senang Pak LBP lah ketimbang Bahlil. Atau mungkin Pak Erlangga aja sekalian. Atau bisa juga menjadi ketua lembaga negara lainnya seperti umpamanya Ibu Puan Maharani atau Pak Bambang Susatyo. Kan bisa saja kan. Jadi itu yang kita harapkan agar diganti aja lah orang ini gitu. Tidak ada etikanya dan tidak punya moral terhadap masyarakat Rempang Galang. Demikian Mas Gunawan. Silakan Bung Tobias closing statement. Ya terima kasih ya. Mungkin terakhir yang saya katakan bahwa pemerintah harus lebih lagi jeli ya melihat persoalan yang ada di Rempang. Ya kalau memang seorang Bahlil ya memang harus diganti ya. Kalau bisa ya LBP lebih pas lah karena LBP kan lebih senior dan punya pengalaman di dalam tempur maupun turun ke masyarakat itu lebih jam terbangnya lebih tinggi dan orang-orang seperti LBP itulah yang bisa menyatukan dan punya harapan yang besar untuk benar-benar masyarakat yang ada di sekitar Rempang itu ya punya satu kenikmatan yang naik dengan dapat anggaran-anggaran yang besar. Kalau bukan beliau ya mungkin ya susah karena beliau punya pengalaman jam terbang yang besar. Nah mungkin itu dari saya seperti itu dan saya minta juga kalau memang harapan kita kalau memang ini sampai betul-betul harus dipindahkan ya yang pertama pembayaran ganti rugi itu harus sesuai. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Iskandar, Cawi, Bung Tobias. Mungkin pernyataan atau
apa namanya hal-hal yang positif dari Bung semua sebagai tokoh bisa mempengaruhi pemerintah, mempengaruhi Jokowi untuk tadi berbuat kebaikan untuk masyarakat yang ada di Rempang Galang. Demikian pemirsa IGTV, bincang-bincang kita dengan tokoh-tokoh Indonesia yang begitu dahsyat, begitu populer, bisa menenangkan masyarakat Batam yang saat ini memang di ujung tanduk. Namun dengan adanya bantuan tokoh-tokoh pemuda Indonesia, Pak Jokowi bisa mereview kinerja yang tadi disebut Pak Bahlil atau siapapun yang berkepentingan di sana. Karena pasti ada udang di balik batu. Bagaimana ngototnya BP Batam tanpa dasar menggusur masyarakat, HPL nggak punya, AMDAL nggak punya, nekat. Nah, kepolisian juga mau-mau. Mungkin di situ ada penyimpangan kewenangan dan mungkin Bapak Kapolri juga bisa mereview anak buahnya agar bisa menjadi baik ke depannya dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat dengan pengusaha. Indonesia lebih baik tanpa kekerasan dan untuk masyarakat Indonesia di 2045 Indonesia menjadi Indonesia Emas. Saya Muhammad Gunawan Nabila undur diri. Salam Indonesia.